Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif, kelas 1C, Fakultas Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam. Di antaranya itu adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 atau 656 Hijriah. Pendiri dinasti Abbasiyah ini adalah Abul Abbas atau Abdullah As-Safa Muhammad bin Ali. Wilayah kekuasaannya itu dinasti Abbasiyah Maroko, Mesir, Irak, Persia, Turki, dan India. Sedangkan khalifah paling berjaya adalah Abu Ja'far Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Tasim, Al-Wasiq. Kemajuannya ditandai dengan seni bangunan dan tata kotanya itu, jaringan jalan, ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, dan kemundurannya itu ada dua faktor. Pertama, faktor internal, yaitu adalah lemahnya khalifah dan persaingan dengan bangsa lain. Kemerosotan ekonomi. Faktor eksternalnya itu adalah perang salib, serangan dari bangsa Mongol, dan atau bisa disebut dengan Hulagu Khan. Dinasti Mamluk yang kedua ini adalah dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini berdiri di Mesir. Ini pada tahun 648 atau bisa dikatakan 923 Hijriah. Pendirinya itu adalah Izzuddin Al-Baf. Wilayah kekuasaan di antaranya itulah Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang sungai Efrat. Sultan paling berjaya yaitu adalah Qutuz Baybars Qalawun Nasir Muhammad bin Qalawun. Kemajuannya itu adalah di militernya, ilmu pengetahuan. Mesir menjadi penghubung jalur perdagangan timur dan barat. Kemundurannya itu karena banyak pengusaha Mamluk burgi yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan, berfoya-foya dan hidup mewah, menyebabkan harga pajak melambung tinggi. Yang selanjutnya adalah dinasti Mongol atau Mughal. Dinasti Mongol ini berdiri pada tahun 1526 atau bisa disebut dengan 1858 Masehi. Pendirinya itulah Zahiruddin Babur. Wilayah kuasanya itu adalah Samarkand, Afghanistan, India, Punjab, Lahore. Dan sultannya itu adalah sultannya terkenal itu Abu Al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Kemajuannya itu adalah ekonomi, ilmu pengetahuan, stabilitas politik. Kemundurannya itu karena terjadinya konflik berkepanjangan, ancaman dari pihak luar, dalam kurung bisa dikatakan oleh itu adalah Inggris yang pihak luarnya itu, dan satu persatu wilayah melepaskan diri. Yang kemudian ini dinasti Demak. Dinasti Demak ini berdiri pada tahun 15 atau 1500 atau bisa disebut dengan 1518 Masehi. Pendiri dinasti Demak adalah Raden Fatah. Wilayah kekuasaannya itu adalah Jepara. Di antaranya Jepara, Tuban, dan Sedayu. Sultan paling berjaya Sultan Trenggana. Faktor kemajuannya itu di bidang ekonomi itu menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Secara politik, kerajaan Demak berkekuasaan terbesar di Pulau Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda secara konsisten, berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Begitu. Teritorial meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Dan pada masa pemerintahnya dibangun juga Masjid Demak, yang sampai sekarang itu masih ada, yang melibatkan para wali dan sunan. Faktor kemundurannya itu kerajaan Demak karena dilanda perang saudara antara Sunan Prawoto dengan sepupunya, yaitu adalah sepupunya yaitu Arya Panang
Arya Panangsang kalau tidak salah. Ya, begitu. Itulah penjelasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.